Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Menilai Kelayakan dalam Perencanaan Pendidikan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Nura Syifa, lalu ada Alia Zakira dan Putri Airandini. Presentasi kali ini kita akan membahas 1. Prinsip dan karakteristik perencanaan pendidikan, 2. Proses perencanaan pendidikan, dan 3. Menilai kelayakan dalam perencanaan pendidikan. Definisi perencanaan. Perencanaan menurut Prajudi Atmosudirjo ialah perhitungan dan penentuan tentang suatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Siapa yang melakukannya, bila mana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Definisi pendidikan. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mengalami kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian dan kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi perencanaan pendidikan. Menurut Yusuf Enoch, perencanaan pendidikan merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta menyeluruh suatu negara. Selanjutnya, tujuan perencanaan pendidikan. Yang pertama, standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. 2. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. 3. Mengetahui siapa saja yang terlibat, struktur organisasinya, baik kualifikasinya maupun kuantitasinya. 4. Mendapatkan kegiatan yang sistematis, termasuk biaya dalam kualitas pekerjaan. 5. Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Dan karakteristik perencanaan pendidikan. 1. Prinsip indisipliner, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. 2. Prinsip fleksibel, yaitu bersifat lentur, dinamik, dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. 3. Prinsip efektivitas efisiensi, artinya dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang. 4. Prinsip progress of change, yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan. 5. Prinsip objektif, rasional, dan sistematis, artinya perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisa kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional. 6. Prinsip kooperatif komprehensif, artinya perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai suatu tim. 7. Prinsip Human Resource Development, artinya perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal. Selanjutnya ada proses perencanaan pendidikan. 1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam merumuskan perencanaan ke depannya. 2. Mengumpulkan data. Ada 5 tahapan dalam pengumpulan data, yaitu data yang dikumpulkan dimasukkan ke dalam sistem, data diisikan atau ditempatkan di tempat penyimpanan data diolah menurut aturan yang ada, data ditampilkan dalam bentuk yang dapat digunakan, dan data dipindahkan sesuai dengan keperluannya. 3. Mengidentifikasi permasalahan. Langkah ini penting dan sangat strategis karena setiap kegiatan yang akan dirumuskan harus diarahkan ke dalam rangka pemecahan masalah juga. 4. Mengkonsepsi dan mendesain rencana. 5. Melaksanakan perencanaan. 6. Evaluasi rencana. Nah, dengan evaluasi kita dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan atau perkembangan dalam proses perencanaan, apakah berhasil atau tidak, dan juga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaannya atau implementasi. Yang ketujuh, revisi rencana. Menilai kelayakan perencanaan pendidikan. Menilai kelayakan dalam proses perencanaan menjadi bagian yang cukup penting untuk dipelajari karena dengan uji kelayakan maka seseorang dapat memprediksi apakah perencanaan tersebut baik dan dapat diimplementasikan atau tidak. Karena dengan adanya perencanaan pendidikan yang baik dapat 1. Meningkatkan kualitas kegiatan atau aktivitas layanan pendidikan anak secara maksimal. 2. Mengetahui beberapa sumber daya internal dan eksternal yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara maksimal dan juga mengetahui beberapa kendala, hambatan, dan tantangan yang akan dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan. 3.
memberikan peluang pada setiap warga sekolah dalam meningkatkan beragam kemampuan, keahlian atau keterampilan secara maksimal dalam rangka mewujudkan tujuan layanan pendidikan. 4. Memberikan kesempatan bagi pelaksana program untuk memilih beberapa alternatif pilihan tentang metode atau strategi atau pendekatan yang tepat dalam pelaksanaan perencanaan pendidikan agar efektif dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yang kelima, memudahkan dalam pencapaian tujuan pendidikan karena perencanaan pendidikan yang baik selalu dirancang dengan tahapan-tahapan pelaksanaan program layanan pendidikan, jangka pendek, menengah, dan panjang. 6. Memudahkan dalam melakukan evaluasi tentang seberapa besar pencapaian tujuan layanan pendidikan yang telah diraih. 7. Memudahkan dalam melakukan revisi program layanan pendidikan dan proses penyusunan perencanaan pendidikan berikutnya sesuai dengan dinamika dan perkembangan kehidupan sosial budaya. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya ialah perencanaan pendidikan adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbangkan serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi taat asas internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang-bidang itu sendiri maupun dalam bidang-bidang lain, dalam waktu pembangunan dan tidak ada batas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan mendahului dan didahului oleh kegiatan. Selanjutnya, saran dari kelompok kami yaitu perencanaan pendidikan di Indonesia sebaiknya diperbaiki karena sistem pendidikan di Indonesia masih belum merata dalam kualitas maupun kuantitas dan masih belum bersistem keseluruhan wilayah Indonesia. Dalam perencanaan pendidikan perlu pembaruan, terutama yang menyangkut posisi, letak, ukuran, dan pendirian sekolah. Hal tersebut sangat penting karena keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara pendidikan dengan masalah-masalah di lingkungan serta ketersediaan sumber daya manusia, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Sebaiknya dalam melaksanakan perencanaan pendidikan harus dengan upaya yang optimal agar seluruh hal yang telah direncanakan bisa rata pada setiap pendidikan, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Baik, sepertinya itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.